Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan seluruh saudaraku yang baik. Kita panjatkan terus rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Seperti pada pagi ini, sebab kasih dan perlindungannya kita alami. Firman Tuhan diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudaraku, salah satu yang dicari dan disukai manusia adalah kebebasan. Bebas berpendapat, bebas beragama dan berkeyakinan, bebas dari penyakit, bebas dari aturan-aturan kaku. Dengan kebebasan itu, manusia bisa memenuhi hasrat terdalamnya. Manusia bisa berpendapat sesuai dengan yang diyakininya. Bisa menjalani kehidupan keagamaannya tanpa takut dan terganggu. Bebas dari penyakit berarti memungkinkan manusia beraktivitas tanpa mengalami hambatan fisik. Pendeknya, dengan kebebasan seperti hal di atas, manusia mengalami hidup yang utuh. Beda dibandingkan posisi manusia yang tanpa kebebasan. Kita tidak akan merasa hidup nyaman jika dilarang keluar rumah. Jangankan bertahun-tahun, 2-3 bulan saja, niscaya pikiran dan jiwa kita terasa sumpek. Seseorang yang dianjurkan dokter karena pertimbangan kesehatannya, lalu dinasihati tidak mengkonsumsi makanan tertentu. Pada prakteknya, banyak yang melanggar. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, tapi masih saja mengkonsumsi daging, udang, telur, dan makanan lain yang memicu kolesterolnya makin tinggi. Kenapa? Selain karena makanan yang dilarang itu memang enak, tetapi juga larangan itu dianggapnya membatasi keinginan pribadinya. Dan itu berarti merasa kebebasannya dikurangi, saudaraku. Kebebasan sama dengan kemerdekaan, lepas dari pembatasan pihak lain. Sedangkan orang yang kehilangan kebebasan atau kemerdekaan adalah budak. Budak merupakan sosok manusia yang hidupnya hanya mengikuti keinginan dan kemauan orang lain. Senang atau tidak senang mesti dipatuhi. Suka atau tidak suka harus dijalani. Hidupnya tidak punya pilihan, cuma satu, yakni memenuhi tuntutan orang lain. Saudaraku, betapa menyenangkannya kemerdekaan buat manusia. Sebaliknya, betapa merananya hidup sebagai budak. Puji Tuhan, orang Kristen adalah orang yang merdeka. Merdeka dari dosa. Kematian Kristus yang mematahkan belenggu perbudakan dosa. Jika kita tidak mengalami karya Kristus, kita diperbudak dosa. Artinya, kita patuh dan setia pada dosa, tanpa daya bisa menolaknya. Sedangkan kita tahu dosa itu akan membawa kita kepada maut.
sebab upah dosa itu maut. Saudaraku, dengan posisi sebagai orang merdeka dan status yang tidak lagi diperbudak dosa, maka kita punya tanggung jawab. Apakah itu? Hidup kita jangan semau-maunya. Mentang-mentang merdeka, lalu seolah-olah apapun serba boleh. Orang Kristen yang hidupnya tidak disiplin dengan keinginan Tuhan, orang Kristen yang tidak setia pada kehendak Tuhan, jelas bukan orang Kristen sejati. Orang yang demikian cuma menjadikan kekristenan sebagai baju. Kekristenan cuma penampilan luar. Orang Kristen yang hidupnya masih menjadi budak dosa adalah orang yang menciderai kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Pagi ini, saudaraku, saya mengajak kita hidup dalam kemerdekaan. Jangan biarkan hidup kita hanyut pada rayuan dosa. Dosa itu menarik. Tidak heran dosa itu kerap sukses membawa manusia jatuh dalam pelukannya. Karena daya tariknya, dosa bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Karena daya tariknya, dosa bisa membuat masa depan orang muda terjerembab. Karena dosa, sebuah persekutuan bisa dicerai-beraikannya. Karena dosa pula, saudara-saudaraku, karir gemilang seseorang terhempas lepas. Kita sepanjang hari ini, biarlah hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Hidup yang kita lakukan dinafasi oleh rasa tanggung jawab. Ucapan yang tertata, tidak melukai perasaan orang. Tindakan yang terkontrol, tidak mengecewakan sesama. Pikiran yang jernih, yang tidak merancangkan hal-hal buruk buat sesama. Dalam semangat tanggung jawablah kita bisa menampilkan diri di hadapan Tuhan. Sebuah pola hidup sesuai keinginannya. Anda dan saya orang merdeka. Bukan berarti hidup semaunya, tetapi justru dengan hidup penuh tanggung jawab. Menghargai hidup yang indah, menghargai hidup yang berharga, maka kita menata hidup kita dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah apa yang kami lakukan penuh tanggung jawab buat-Mu dan sesama kami, sekecil apapun perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin.